kawan-kawan TCID, nama saya Arli. Saya dosen bioinformatika dari Indonesia International Institute for Life Sciences atau I3L. Nah kawan-kawan, ini kan sekarang lagi heboh nih tentang virus HMPV. Nah apa ini? Langsung saja Ask the Expert. Pertanyaan pertama adalah, apa itu virus HMPV? Nah, virus HMPV atau Human Metapneumovirus itu adalah virus saluran pernafasan, ya kawan-kawan. Dan sebenarnya virus ini sudah lama, sudah diisolasi oleh para ilmuwan dari tahun 2001 itu. Dan bahkan apabila kawan-kawan mencoba ngecek di repositori bioinformatik seperti NCBI GenBank, itu submissionnya untuk genom virus tersebut dan juga gennya itu sudah sangat banyak gitu. Virus ini biasanya itu menyerang pada anak-anak ya, atau lansia atau kelompok-kelompok lain yang rentan sistem imunnya gitu. Nah, kawan-kawan, sebetulnya terkait dengan virus ini, itu pada umumnya dia bisa sembuh sendiri gitu. Dan apabila terinfeksi dan terjadi penyakit itu biasanya hanya perlu waktu 3-7 hari untuk sembuh. Nah, bagaimana sekarang mendiagnosis keberadaan virus ini? Karena kan gejalanya sebenarnya sangat mirip dengan flu dan juga sangat mirip dengan COVID gitu. Nah, kalau kita pakar bioinformatika tuh untuk membantu kawan-kawan di klinik, kita menggunakan tools diagnostik seperti tentu saja PCR ya. PCR ini kan sudah digunakan sewaktu pandemi COVID kemarin untuk mendiagnosis COVID. Dan untuk membedakan katakanlah virus HMPV dengan SARS-CoV-2 penyebab COVID maupun dengan virus influenza, ya satu-satunya cara yang sudah menjadi gold standard itu adalah menggunakan PCR. Bagaimana cara HMPV menular? Apa saja gejala khasnya? Dan juga apakah sudah ada vaksin atau obat khusus untuk HMPV? Nah, sebenarnya kalau untuk cara HMPV menular itu bisa melalui batuk atau bersin, jadi ada droplet yang ditebarkan di situ dan juga melalui kontak dengan permukaan yang terinfeksi gitu. Dan sebenarnya ya tidak jauh beda dengan COVID maupun influenza ya. Dan juga gejala-gejala khasnya itu ya kalau informasi dari klinik itu juga mirip, yaitu kita lihat ada batuk, pilek, sesak nafas, dan juga dalam kondisi tertentu juga bisa demam gitu. Nah itulah makanya karena kita lihat cara penularannya maupun gejalanya tuh sangat mirip dengan COVID dan satu lagi dengan influenza, makanya diperlukan alat diagnostik berbasis biologi molekuler yang dianalisis dengan tools bioinformatik seperti PCR ya. Dan bahkan untuk mengidentifikasi apabila ada strain baru atau varian baru, itu diperlukan tools yang lebih canggih seperti NGS ya, atau Next Generation Sequencing seperti yang dimiliki oleh Illumina atau Nanopore ya. Nah, selanjutnya apakah sudah ada vaksin atau obat untuk ini? Nah, kalau berdasarkan informasi yang kami terima, penyakit ini itu umumnya bisa sembuh sendiri ya. Dan karena umumnya bisa sembuh sendiri, maka vaksin dan obat yang secara khusus didevelop untuk ini itu belum ada. Tapi kalau kawan-kawan ngecek di PubMed ya, itu isinya tentang itu indexing untuk publikasi life sciences, itu sudah cukup banyak desain atau research mengenai obat maupun vaksin HMPV, tapi itu hanya eksperimental. Itu masih eksperimental, tentu saja belum mencapai tahap misalnya mendapatkan izin dari FDA atau Badan POM. Itu masih eksperimental semua, masih berupa sekedar research. Tapi informasi yang juga saya tahu apabila ini kondisinya parah ya, itu pada yang mereka imunokompromis biasanya pakai ribavirin gitu. Tapi sebenarnya kalau obat yang secara khusus itu belum ada, itu masih research semua, terutama untuk dalam aspek bioinformatik itu masih desain obat, masih menguji coba pada obat dan vaksin pada secara in vitro maupun in vivo ya, pada hewan atau pada sel. Gitu. Apakah HMPV berbahaya dan mengapa? Kemudian bagaimana cara mencegah penyebaran HMPV?
Nah, kawan-kawan, terkait apakah HMPV ini berbahaya atau tidak, saya perlu beritahukan satu hal. Apabila memang ada potensi suatu agen penyakit itu berpotensi untuk menjadi, tidak harus jadi pandemi, menjadi epidemi ya, itu WHO biasanya akan mengeluarkan peringatan Public Health of International Concern, atau maaf, Public Health Emergency of International Concern ya. Jadi kita tahu WHO mengannounce pengumuman ini sewaktu pandemi COVID terjadi. Jadi pada bulan Januari 2020 WHO mengumumkan emergency, dan bahkan pada bulan Maret 2020 dipertegas lagi pengumuman emergensinya itu menjadi kata yang sangat tegas, yaitu pandemi. Biasanya WHO tidak pernah menggunakan kata-kata itu. Dan waktu pandemi monkeypox terjadi, WHO juga mengumumkan emergency yang sama, alarm yang sama gitu. Nah, tapi di satu sisi sampai sekarang kita belum mendengarkan statement apa-apa dari pihak WHO, statement yang signifikan. Itu yang saya yakin karena WHO sendiri juga belum bertindak secara urgent atau secara emergency. Itu juga menyebabkan mengapa Bapak Menteri Kesehatan kita juga mengumumkan hal yang sama, bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait ini. Dan ya, makanya seperti yang sudah saya bilang tadi, karena virus ini biasanya menyerang orang-orang yang imunokompromis atau yang pertahanan tubuhnya lemah, seperti lansia atau bayi, dan juga mungkin yang beberapa yang terkena penyakit seperti itu biasanya. Dan juga biasanya umumnya virus ini juga apabila terinfeksi itu sembuh sendiri ya, hanya dalam waktu beberapa hari ya. Oleh karena itu makanya kita bisa paling tidak sejauh ini karena belum ada pengumuman apa-apa dari WHO maupun Kemenkes terkait bahaya virus ini, kita bisa berasumsi bahwa jauh panggang dari api resiko pandemi seperti COVID. Bahkan kita lihat WHO pun mengumumkan emergency untuk monkeypox, tapi penyebaran monkeypox juga, walaupun tetap harus diwaspadai, masih terbatas sampai sekarang gitu. Nah, untuk mencegah virus HMPV ini, sebenarnya kawan-kawan tidak usah terlalu terkejut atau terlalu heran, karena sebenarnya sangat serupa atau sangat mirip dengan cara pencegahan virus COVID, karena sama-sama virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Yaitu yang paling penting tentu saja secara umum adalah menjaga kesehatan dan kebersihan kita gitu. Dan juga kesehatan dan kebersihan tempat kerja kita dan rumah kita ya. Dan juga tentu saja yang penting adalah budaya mencuci tangan itu harus ditegakkan terus, jangan hanya waktu COVID kemarin, sekarang pun juga itu juga harus ditegakkan. Jadi sebelum makan kita cuci tangan, setelah makan kita cuci tangan gitu ya. Dan juga apabila kita memegang kotoran atau apa gitu dari lantai atau apa, juga harus tetap cuci tangan. Dan juga apabila kita batuk atau bersin, itu tentu saja jangan menghadap ke orang lain, dan juga kita menjauh dari orang lain. Dan biasanya kalau waktu COVID kemarin, waktu sosialisasi protokol kesehatan ya dilakukan seperti ini ya, jangan pakai tangan begini gitu kan gitu. Dan juga untuk mencegah lebih jauh ya, untuk menjaga kesehatan mungkin sekali kita bisa minum suplemen, tentu saja jangan berlebihan juga kalau kita intake suplemen gitu. Dan juga satu hal yang praktek yang sangat bagus, yang sebenarnya bukan peraturan tapi merupakan suatu budaya, adalah kalau di Jepang apabila kita sakit yang berhubungan dengan pernafasan seperti ada gejala batuk atau flu, secara sadar mereka menggunakan masker gitu. Ya, saya kira begitu, apabila kita memang ada gejala-gejala seperti itu ya langsung aja pakai masker gitu. Saya tidak bilang kita semua harus pakai masker gitu ya, enggak gitu, tapi dalam arti apabila ada gejala yang memang mengarahnya ke penyakit pernapasan ya mari kita budayakan menggunakan masker seperti di Jepang. Apakah perubahan iklim berpengaruh terhadap
penyebaran HMPV. Nah, kawan-kawan, HMPV ini kan ternyata adalah virus zoonosis ya. Diketahui dia itu manusia tertular virus HMPV ini ya. Kalau berdasarkan data-data bioinformatics ya, kita kan menggunakan tools phylogenetic tree atau phylogenetic untuk mengetahui ini kira-kira kapan ini ilmuwan mengetahui kapan kira-kira virus ini bisa menginfeksi manusia. Kira-kira ya 200 tahun yang lalu virus HMPV dan virus metapneumonia pada unggas itu berpisah gitu. Kira-kira sekitar 200 tahun yang lalu. Jadi terjadi spillover dari hewan ya, dalam arti ini unggas, dan bisa jadi burung, bisa jadi ayam, atau yang penting unggas ya, itu ke manusia. Nah, jadi sebenarnya nih kalau berdasarkan data phylogenetic tree atau data bioinformatics yang sudah dilakukan para ilmuwan, ceritanya sebenarnya nggak jauh berbeda dengan virus-virus lain seperti SARS-CoV-2 atau ya penyebab COVID-19 maupun HIV penyebab AIDS. Tahu kan HIV itu berasal dari non-human primates, sementara kalau untuk SARS-CoV-2 itu bisa dari kelelawar atau dari hewan lain gitu. Berdasarkan data dari Persikatan Bangsa-Bangsa itu 70% infeksi virus ya, infeksi virus pada manusia itu berasal dari zoonosis atau berasal dari hewan. Dan kalau menurut UNEP agensi lingkungan dari PBB, mengapa kok pada akhirnya semakin banyak infeksi zoonosis terjadi, itu ya tidak lain itu salah satu penyebabnya adalah karena adanya gangguan dari ekologi yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Gangguan ekologi dari manusia itu sendiri. Dan seperti kita lihat pada beberapa tempat ya, itu terjadi perdagangan satwa liar yang tentu saja tidak punya izin ya. Tentu saja untuk membuktikan bahwa perdagangan satwa liar dengan pandemi itu tentu perlu riset lanjutan ya. Tapi kita lihat dengan semakin meningkatnya perdagangan satwa liar dan semakin meningkatnya kerusakan habitat ya, semakin meningkatnya kerusakan lingkungan ya, itu tentu saja hewan-hewan liar yang biasanya bisa berlindung di alam liar dengan bebas ya, mereka akan semakin dekat dengan manusia gitu. Itu terjadi pada kelelawar ya. Misalnya ada beberapa virus yang ditularkan dari kelelawar seperti virus Nipah gitu ya, contohnya. Ya karena habitatnya kelelawar itu diganggu ya tentu saja kelelawar itu akan mencari makan di sumber makanannya manusia. Itu juga nggak hanya kelelawar, semua hewan akan seperti itu. Semua hewan akan seperti itu. Bila habitat mereka diganggu, ya tentu saja mereka akan mencari sumber makan yang dikuasai manusia juga. Dan akhirnya pada saat itu terjadi kontak antara manusia dengan hewan itu, dan ya tentu saja terjadi spillover virus itu ke manusia. Dan tentu saja ini efeknya akan ke climate change dan lain-lain kan. Kalau kita merusak lingkungan ya kita udah, saya kira itu risetnya sudah banyak. Jadi memang salah satu cara untuk mencegah hal ini di jangka panjang ya kita harus menjaga lingkungan kita, menjaga sistem ekologis kita gitu. Kita tahu kan di Cina terjadi wabah virus HMPV yang cukup masif ya. Dan di kita itu tidak terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Terus apa bedanya kondisi kita dengan mereka gitu? Sebetulnya kalau kita bicara virus, penyebab virusnya itu virusnya sama, HMPV juga. Tapi apakah mereka itu strain atau varian yang berbeda itu kita belum tahu, karena data bioinformaticsnya kan harus dicek di GenBank ya. Tapi secara spesies virusnya itu sama, tapi itu strain atau varian yang berbeda kita belum tahu. Tapi ada beberapa teori yang menyebabkan mengapa walaupun sama-sama Indonesia dan China itu dia terjadi infeksi HMPV dan juga ada yang sakit, tapi kok di China lebih parah adalah, ini menurut beberapa pakar ya, itu adalah karena China melakukan lockdown. Jadi karena mereka melakukan lockdown selama cukup lama ya, 2-3 tahun ya selama COVID kemarin, yang terjadi adalah herd immunity dari penduduk China itu tidak terdevelop dengan baik. Mereka tidak terlatih untuk menghadapi infeksi virus.
Mereka memang terlindungi dari COVID, betul. Tapi kan untuk sistem imun itu develop, dia harus distimulasi, sorry to say, dengan penyakit ya, agar herd immunity itu terbentuk. Sementara di kita karena tidak ada lockdown, karena ya sampai pemerintah kita menolak untuk melakukan lockdown, hanya melakukan PSBB atau pembatasan sosial skala besar, herd immunity terbentuk. Itu salah satu penjelasan yang masuk akal. Walaupun untuk memvalidasi ini perlu, kalau secara bioinformatics dan secara molekular biology harus dites, harus ada tes antibody, bukan rapid antigen, molekuler dan lain-lain. Tapi ini jadi apa yang saya share di sini lebih masih merupakan satu teori. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjawab keingintahuan maupun pertanyaan dari teman-teman sekalian. Sampai bertemu lagi di Ask the Expert edisi berikutnya.